Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia, wise people, di mana saja berada, bertemu kembali kita di acara Innovation Junction Podcast Sains Teknopark, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Andalas. Hari ini kita berbicara kembali tentang inovasi, baik inovasi layanan publik maupun inovasi untuk peningkatan daya saing daerah. Dan seperti biasa, Innovation Junction Podcast ini memiliki tagline sikap, solusi, inovasi, kolaborasi, adaptasi dan prestasi. Jadi kita selalu mencoba untuk selalu berprestasi dengan solusi, dengan inovasi, dengan kolaborasi dan adaptasi untuk menghasilkan berbagai prestasi. Baik, hari ini kita sudah kedatangan dua tamu, alhamdulillah. Pertama dari Pemda, yaitu dari Pemerintah Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, dan ada dari dosen UNAN, dosen Universitas Andalas, dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Nanti kita minta mereka perkenalkan. Yang pertama itu Bapak Robi Hafanos. Siang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung, selamat datang di Innovation Junction Podcast STPLPM UNAN. Terkait dengan Payakumbuh ini, ada dosen UNAN yang cantik ini, yang sangat care, sangat peduli terhadap Kota Payakumbuh. Beliau mencoba mengupas, mengkaji bagaimana brandingnya City of Randang. Baik, mungkin pertama kita coba berkenalan. Pertama dengan Pak Robi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kebanggaan bagi kami diundang dalam podcast pada hari ini, Pak. Kebetulan kami juga mewakili Bapak Kaban kita yang tidak bisa hadir pada hari ini. Ya, perkenalkan, nama kami Robi Hafanos, yaitu fungsional di bidang peneliti yang saat ini masih peneliti muda, Pak, yang untuk OPD-nya itu Bapeda Kota Payakumbuh. Ya, kebetulan kami tusinya salah satunya itu terkait dengan pengembangan inovasi daerah, Pak. Dan kebetulan juga kami sebagai subkor dari inovasi di pemerintah Kota Payakumbuh. Ya. Sedikit banyak tentang inovasi. Kami mulai melakukan terobosan terkait dengan inovasi di Kota Payakumbuh itu berawal dari tahun 2019. Yang sebelumnya 2018 kita masih dalam kategori tidak inovatif. Itu versi dari Permendagri, Pak. Permendagri. Jadi kami mencari solusi-solusi bagaimana budaya inovasi di lingkungan pemerintah Kota Payakumbuh itu mulai berkembang, gitu, Pak. Mulai berkembang. Salah satunya kami melakukan kerjasama dengan lembaga administrasi negara, itu melakukan asesmen inovasi di perangkat daerah, seluruh perangkat daerah. Ada sebanyak 31 perangkat daerah, ditambah kecamatan puskesmas, ada 8 puskesmas. Itu kita lakukan asesmen terkait dengan penyelenggaraan inovasi yang ada di organisasinya, terkait dengan proses bisnisnya, tata kelola manajemen organisasinya, dan lain sebagainya, kan. Dari hasil asesmen itu kami temukan sebanyak 220 inovasi, Pak. Inovasi yang masih yang sebagiannya masih dalam tataran konsep dan sebagainya sudah diimplementasikan di organisasinya. Namun hal ini kenapa kita lakukan assessment? Kita melakukan pendataan, dalam artian kita punya database inovasi. Itu database inovasi dalam rangka akan kita kawal sejauh mana kemanfaatan dari inovasi ini terhadap organisasi dan bagaimana dengan kondisi terkini. Jadi kita melihat kekiniannya juga, Pak. Jangan nanti inovasinya jalan tapi itu tidak efektif bagi organisasinya. Tidak efektif organisasinya, dan itu juga akan terkait dengan penganggarannya nanti, Pak. Jadi inovasinya jalan tapi
tidak efektif dan anggarannya pun mubazir. Itu kita pertimbangkan sampai ke sana. Baik, kalau kita sudah dapat gambaran ya, bagaimana Pemko Payakumbuh berkomitmen ya dengan inovasi ini. Dari awal tadi disampaikan adalah sebuah daerah yang kurang inovatif menjadi sangat inovatif Pak. Ya, sangat inovatif malah sekarang ya. Jadi nanti kita tanya bagaimana perkembangannya, teknisnya maupun juga mungkin ada informasi atau data yang bisa kita peroleh seinovatif bagaimana ya pada Payakumbuh. Baik, saya beralih ke Ibu Yesi Puspita. Baik, siap Pak Uyung. Selamat kembali ke Unan ya Pak. Tapi belum kembali habis ya. Belum kembali habis Pak. Pulang habis setelah selesai doktornya. Ya, ke Bandung dan pulang dengan doktor. Amin. Terus mungkin boleh ceritakan sekelumit tentang profil diri, kemudian apa yang sudah dilakukan di S3, kemudian apa kira-kira topik atau tema dari S3-nya, mudah-mudahan terkait betul dengan apa yang kita bincangkan dengan Kota Payakumbuh. Kota Payakumbuh, inovasi Kota Payakumbuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yesi Puspita, dosen dari Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, yang saat ini statusnya adalah sebagai mahasiswa S3 di Universitas Pajajaran, dan saat ini sedang merampungkan disertasi untuk bisa segera dipertanggungjawabkan dalam sidang tertutup terkait dengan Payakumbuh, bahwa riset yang dilakukan atau disertasi yang dilakukan itu memang mengangkat tentang city branding, Payakumbuh City of Rendang. Jadi kasusnya adalah City of Rendang. Nah, kenapa kemudian menariknya branding kota Payakumbuh ini adalah karena selama ini kan masih menjadi polemik ini, kenapa kemudian kota Rendang itu diklaim atau dilabelkan oleh kota Payakumbuh untuk menjadi identitas kota mereka. Nah, ternyata kan kemudian baru belakangan ini kemudian Presiden Jokowi sendiri menyatakan bahwa setiap daerah itu memang harusnya mengangkat potensi daerahnya untuk dikuatkan. Nah, di Payakumbuh sejauh dalam mengamati, kemudian mengulik-ngulik sampai ke detail terkait dengan apa kemungkinan peluang yang menyatakan bahwa Payakumbuh ini layak untuk melabelkan City of Rendang, itu bahwa memang banyak banget ditemukan inovasi yang merujuk atau mengarah kepada hilirnya dari industri rendang di Payakumbuh itu sendiri. Nah, karena apa? Karena memang pertama kita bicara tentang pelaku industri rendang nih Pak, yang di kota Payakumbuh. Nah, pelaku UMKM rendang itu sendiri dari data yang didapatkan di Dinas Perindustrian, kemudian di backup juga oleh Dinas Koperasi dan UMKM, bahwa memang hampir 50%-nya itu adalah pelaku UMKM rendang. Baiklah, rendangnya memang hanya bicara pada tataran ada yang bisnisnya itu rendang telur, karena memang otentik dari si Payakumbuh itu memang dikenalnya awalnya kan adalah rendang telur. Tapi kan tidak hanya itu, kemudian perkembangannya adalah rendang yang ada di kota Payakumbuh itu memang memiliki varian rendang yang banyak Pak. Nah, itu juga kemudian yang menurut saya menjadi memperkuat untuk si Payakumbuh kemudian menjadi melabelkan kotanya sebagai kota rendang. Nah, alasan berikutnya adalah kita bicara tentang OVOP nih Pak, One Village One Product gitu kan. Nah, seperti juga yang pernah kita diskusikan sebelumnya Pak Uyung, bahwa ada apa sih, kenapa kemudian Payakumbuh itu tercetus seperti itu. Nah, kan dari Bapak sendiri nih saya dapatkan datanya bahwa awalnya awalnya itu kan lahir karena ada Payakumbuh Teknopark. Ya, kemudian adanya sentra IKM rendang yang kemudian betul Bapak sendiri mungkin yang nanti akan menjelaskan bahwa betapa kemudian ada banyak lisensi yang bisa membuat para pelaku UMKM itu naik kelas. Jadi levelnya tidak hanya di skala lokal. Ya kalau di lokal siapa sih yang mau makan rendang? Masa orang Payakumbuh tiap hari makan rendang? Nah, artinya kan produk rendang yang ada itu dan sampai saat ini menjamur dengan tingkatan yang makin tahun juga makin banyak pengusaha rendang, makanya seperti yang dikatakan tadi perdagangannya hidup gitu kan, karena memang mereka kemudian menjadi pengusaha. Wah, entrepreneur seperti culture-nya Minang kan entrepreneurship. Tuh. Baik. Gitu Pak. Nanti nggak berhenti loh Pak. Menarik sekali ini. Saya berharap sekali apa yang sudah dilakukan oleh
Kota Payakumbuh, masyarakat, UMKM-nya, dan juga Pemko-nya sendiri yang aktif, yang dibantu dengan berbagai pihak, terutama dari kementerian dan juga dari universitas, ada Universitas Andalas ya, pionirnya ya Pak. Didampingi lain di Sumatera Barat yang membantu Pemko Payakumbuh. Betul, kolaborasi. Nah, yang menarik sekali Payakumbuh ini, menurut statistik itu entrepreneurship-nya 14%. Ya, artinya ada 20-an ribu pengusaha. Ya. Itu belum dengan keluarganya ya. Jadi anggap aja ayahnya saja, misalnya atau ibunya saja pengusaha, itu udah 20.000 orang. Sedangkan jumlah penduduknya kurang lebih 140-140.000 orang. Jumlah penduduk Kota Payakumbuh. Nah, persentase luar biasa. 14% entrepreneurnya. Singapura itu baru 9%. Wow. Indonesia baru 3%. Nah, dan untuk menjadikan sebuah kota yang geliat bisnisnya berkembang itu sebenarnya minimal 2%, gitu kan. Tetapi Payakumbuh sudah melebihi Indonesia, melebihi Sumatera Barat, dan juga melebihi Singapura dengan 9%, Payakumbuh itu 14%. Ini sebaiknya banyak daerah sebenarnya belajar ke Payakumbuh, karena juga nanti akan kita detailkan diskusi kita bagaimana inovasi entrepreneur di Kota Payakumbuh, termasuk juga inovasi kepemerintahan daerah dan juga inovasi layanan publiknya. Nanti kita bahas. Kita mulai dari mana nih? Inovasi pemerintah daerahnya, support dari pemerintah, atau layanan publik, inovasi layanan publik, atau inovasi produk inovatifnya. Mulai mana Pak Robi? Kalau kita melihatnya tadi yang disampaikan Pak Oyong tadi, yang pertama kan kenapa inovasi ini bisa berjalan di Kota Payakumbuh, mungkin karena komitmen pimpinan tadi. Jadi kebetulan saat ini Pak Jasman selaku PJ Wali Kota Payakumbuh itu membuat PK, Pak, perjanjian kerja dengan seluruh kepala OPD. Itu sesuai dengan inovasi Litbang sendiri, itu satu instansi itu satu inovasi masih minimal. Jadi satu OPD satu. Ternyata itu disupport oleh Pak PJ Wali Kota kita, dan malah ditegaskan untuk satu OPD itu tiga malah Pak, tiga. Luar biasa. Biasa 3. Contoh boleh nggak dikasih apa namanya di OPD mana misalnya? Iya, jadi kebetulan dari Bapeda sendiri itu punya 6 inovasi, Pak. Iya, salah satunya itu belum kita evaluasi lagi mana yang masih bisa dilanjutkan atau yang tidak. Yang saat ini berjalan itu kita menamakannya itu Laki Ida, Pak, layanan klinik inovasi daerah. Wow. Ya, layanan klinik inovasi daerah, di mana tugasnya itu terkait dengan pengembangan inovasi-inovasi di perangkat daerah dan pendampingan penyusunan evidence dari inovasi yang ada di perangkat daerah. Kenapa kita luruskan terkait dengan evidence? Karena inovasi yang ada di pemerintahan itu merupakan proses bisnis dari perangkat daerah. Jadi kita menitibarkan kepada legalitas formal ya Pak. Jadi di saat ada permasalahan kita sudah punya dasar aturan bahwa inovasi ini merupakan adalah manajemen layanan untuk biasanya siapa ininya pelanggannya? Pelanggannya dari OPD Pak. OPD juga, ya. Artinya kita bisa melayani masyarakat umum, bisa juga Pak. Melayani. Jadi kalau di PP 38 tahun 2015 itu ada 3 jenis inovasi Pak. Pertama layanan publik, tata kelola pemerintahan, dan inovasi lainnya. Inovasi lainnya masuk dengan inovasi terapan terkait dengan teknologi misalnya. Betul tadi sama Bu Ima kita juga membahas itu terkait dengan TTG Pak, teknologi tepat guna yang kita jaring dari masyarakat dan itu kita kembangkan sampai nanti kemungkinan tahun depan itu sudah ada semacam penetapan bahwa ini adalah patennya adalah Payakumbuh gitu. Sampai ke sana. Itu yang apa ya? Tata kelola ya, inovasi tata kelola yang di layanan publik. Kalau layanan publik biasanya
kalau kondisi saat ini kita juga melakukan analisa kembali terkait dengan inovasi layanan publik itu lebih banyak dari pusat, Pak. Seperti kalau di PTSP layanan perizinan itu ada namanya yang untuk layanan berbasis digitalisasi online, Pak. OSS gitu, Pak. Siapa biasanya itu urusan apa dia dapat layanan publik yang lebih? Seluruh perizinan, Pak. Jadi ada seluruh perizinan itu sudah terintegrasi dalam MPP, Mall Pelayanan Publik, Pak. OPD-nya di mana tuh? OPD-nya Badan Dinas Pelayanan Satu Pintu dan penanaman modal. Oh, gitu. Ya. Saya konsumennya, Pak. Konsumennya. Iya. Jadi merasakan betapa kemudahan izin penelitian di sana, Pak. Akses yang diberikan membantu sekali, Pak. Ada 8 perizinan di dalamnya, Pak. Oh, gitu. Termasuk izin yang di sektoral, dalam artian kayak paspor kan itu. Oh, di gedung satu gedung. Di kantor Pemda. Kantor wali kotanya. Kantor wali kota. Di lantai 1 itu. Di lantai 1 benar, Pak. Mall pelayanan publik, Pak. Duduk manis, langsung dilayanin, Pak. Iya, Ibu ada apa? Nah, kayak gitu, Pak. Ruangannya ber-AC, parkirnya luas, terus senyum, Pak. Pelayanannya senyum. Terus bersih, enak lah suasananya. Benar. Dulu kan terpisah-pisah. Bisa aja. Udah ke kantor ini, ke kantor berikutnya. Itu semuanya di dalam. Di dalam, Pak. Nah, saya ingin tanya yang inovasi layanan publik. Biasanya kan inovasi layanan publik itu biasa juga kita ciptakan sendiri, bisa, Pak, bisa, ya. Bisa juga kita ambil dari punya orang lain, best practice dari kabupaten kota lain atau di provinsi lain ya, dibawa ke kita. Itu kan sah saja, bagus juga sebenarnya. Yang penting masyarakat termudahkan ya dalam berbagai urusan. Nah, ini yang kira-kira yang diciptakan sendiri oleh Payakumbuh ada nggak khusus sendiri, dan yang dari daerah lain kira-kira apalagi yang ini kalau yang kita lakukan pendampingan terakhir itu untuk layanan publik itu di kelurahan, Pak. Kelurahan ada satu percontohan kelurahan itu untuk pelayanan itu tidak perlu lagi di kantor, Pak. Jadi mereka pakai Google Form sebagai pengganti formulir online jadi ya Pak. Jadi tinggal ngisi formulir yang biasanya untuk urusan apa? Untuk administrasi perizinan di kelurahan, Pak. Perizinan perizinan yang sifatnya kemasyarakatan. Misalnya kalau ada acara nikahan gitu kan, izin penggunaan jalannya gitu kan, itu sudah melalui form itu, rekomendasi sudah form itu. Itu satu percontohan tuh kita pakai dulu nama kelurahannya untuk Peolance. Jadi tinggal di barcode di depan tuh formnya udah keluar, jadi tinggal ngisi itu. Jadi urusannya bisa lebih cepat, Pak. Mungkin juga selesai. Dan suratnya pun mungkin sudah mulai juga diakses dari rumah ya, dipersiapkan belangko-belangkonya diketahui. Sudah. Untuk contoh itu sekarang sudah di beberapa kelurahan sudah memakai itu, Pak. Kemudian terkait dengan inovasi pemerintah kota ya, tadi sampaikan tata kelola yang kira-kira yang dalam waktu 3 tahun 5 tahun ini kira-kira ada nggak tata kelola apa yang dihasilkan sehingga berbeda gitu dari sebelumnya dan ini membawa perubahan dan kebermanfaatan yang lebih baik gitu ya, kira ada nggak? Ada, Pak, ada banyak. Banyak ya? Banyak banget. Banyak ya? Banyak banget. Jadi memang dari 200 yang kita semen itu, yang 108 itu sudah didaftarkan ke Mendagri, Pak, melalui sistem inovasi government award. Jadi sudah ada poin-poin nilainya. IGA, ya Pak, IGA. Dan kalau untuk kedepannya kita fokusnya ke bantuan sosial inovasi, dan itu sebenarnya sudah jadi proyek perubahan dari Pak Kaban kita, Pak. Jadi data berbasis GIS, Pak. GIS, di sana itu ada lapisan data terkait dengan indikator yang akan dimasukkan sebagai pendukung dari yang miskin, yang layak miskin itu seperti apa. Misalnya tidak punya layanan air atau layanan listrik itu. Terkait IGA prestasinya bagaimana Pak Yakum? Kalau kita konsisten, Pak, inovatif, Pak.
inovatif masuk kelompok daerah atau kota inovatif. Kota inovatif ya Pak. Ya. Pernah ini meraih rankingan itu? Kalau award kita sampai di provinsi Pak. Sampai provinsi, ya, ya? provinsi. Provinsi kita setiap tahunnya dipanggil Pak. Oke. Terus kira-kira kita kan ngikut terus ya, IGA ini Innovation Government Award. Ini tuh ikut terus. Terus kira-kira yang yang cukup tinggi ya kriteria Payakumbuh untuk IGA ini, dan juga yang paling rendah kira-kira apa gitu, sehingga kita bisa meningkatkannya di kemudian hari. Jadi kalau potensialnya apa? Yang potensialnya mungkin di inovasinya mungkin inovasi tata kelola, karena kalau untuk inovasi pelayanan publik itu biasanya sudah diakomodir sama pusat Pak. Sedangkan kalau yang kita kan kalau bisa kita masuk ke tingkat nasional. Tingkat nasional yang belum dicapai kira-kira apa ya? Kriteria yang belum sempurna, belum maksimal gitu, sehingga kita bisa tingkatkan ke depan untuk periode berikutnya gitu ya. Mungkin lebih ke ke implementasi dan keberlanjutan inovasinya. Di permasalahannya mungkin dari sumber daya manusia kita di Kota Payakumbuh Pak, itu sudah kita, dan manajemen pengolahan dari inovasi itu sendiri. Sebenarnya setiap inovasi yang kita buat tuh ada yang kan menjalankan, ada orang-orang yang itu. Jadi produk-produk layanan inovasi kan memadai ya, memadai banyak Pak, ya. Sebenarnya kalau kita laporkan tuh bisa membuat kota itu, daerah itu inovatif dan bisa kita mengharapkan juga tampil di tingkat nasional. Kemudian apakah ada kaitannya dengan sisi inovasi daerah itu yang mungkin masih perlu ditingkatkan gitu? Ada nggak yang kurang? Biasanya kan ada inovasi lainnya kan? Inovasi layanan publik, ada inovasi tata kelola. Kalau sekarang kita lebih fokus ke inovasi kemasyarakatan Pak. Apa itu? Ya, salah satunya yang kemarin penyiaran penghargaan PPD, kebetulan yang Kampung Jamur itu kita dapat peringkat 3 PPD Pak. Oh, gitu ya. Sebelumnya kan yang terkait dengan inovasi PPD tahun 2023 kita sampai ke nasional. Itu ya terkait dengan itu juga dengan sentra rendang Pak. Jadi Payakumbuh ini dulu dikenal mungkin juga sampai sekarang sebagai kota bati ya. Bati ya. Makanan ringan tradisional masyarakat ya, di Kota Payakumbuh. Sekarang ada branding lagi ya, Kota Payakumbuh itu yaitu sebagai kota rendang. Kemudian ternyata berkembang lagi, yaitu ada Kampung Jamur. Kota Rendang ini diawali dengan Kampung Rendang. Di sepanjang jalan tuh bisnis rendang cukup banyak, dan kita bisa datang ke sana melihat rendang tuh bisa ada 30 macam kalau nggak salah saya amati, itu ada 30-an macam rendang. 40 varian rendang. Dari daging, dari sayur-sayuran, jamur, belut, ikan. Ya. Betul. Dan yang paling laku menurut data yang pernah saya baca itu malah bukan rendang daging, tapi rendang telur. Betul. Nah, padahal yang terkenal itu adalah sedunia itu adalah makanan terkenal di dunia itu adalah rendang daging ya. Versi CNN ya Pak. Banyak orang belum tahu, bahkan nasional pun internasional, bahwa rendang yang paling banyak diperjualbelikan itu adalah rendang telur. Ya. Dan tidak hanya kawan nasi, tapi juga bisa untuk makanan ringan, cemilan atau snack. Nah, sekarang ada lagi Kampung Jamur. Nah, ini kan ada Kampung Rendang, ada Kota Rendang gitu. Kemudian juga ada Sentra Rendang ya. Kemudian ada juga sekarang Kampung Jamur. Besoknya mungkin juga ada sentra IKM Jamur gitu ya. Nah, ini
sesuatu yang luar biasa ya perkembangannya dari kota Payakumbuh. Artinya kota yang penuh dengan bisnisnya. Dan bisnisnya berharap banyak dari bisnis inovasi, bisnis yang membawa nilai tambah, produksinya banyak meningkat sehingga meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Dalam bentuk PDRB-nya meningkatnya. Nah, saya ingin tahu bagaimana dari Pak Ruby sebentar sedikit tentang Kampung Rendang, sentra ikan rendang dan Kampung Jamur sekarang ini. Bagaimana perkembangannya ini? Kalau fokus kita kemarin itu memang ke Kampung Jamur, Pak, karena kami melihat sudah peluang peningkatan ekonomi, Pak, di kampung tersebut dengan satu kawasan yang 110 kakak sekarang malah itu penduduknya memiliki usaha yang sama, yaitu budidaya jamur tiram, gitu, Pak. Dan itu digerakkan oleh ibu-ibu rumah tangga, Pak, semuanya. Dan maka terbentuklah KWT Rosella namanya, Pak. Itu menarik bagi kami karena selain mengerjakan pekerjaan pokoknya, mereka juga berbisnis, Pak. Membantu kehidupan rumah tangga. Jadi sudah langsung kami melihat itu ada potensi peningkatan ekonomi daerah dari 110 kakak. Kalau dulu Kampung Rendang itu kurang lebih sekitar 20-25 pengusaha ya membentuk IKM, sentra IKM Rendang. Sekarang udah ada Kampung Jamur, 100-an lebih. Kemudian kedepannya kalau udah itu udah banyak produk-produk olahannya, saya kira bisa menjadi sentra IKM jamur, olahan jamur. Malah kita akan kolaborasi sama Pak, kolaborasi dari rendang dan jamur itu kan bisa dijadikan sebagai produk baru lagi, namanya rendang jamur. Dulu rendang itu ada Kampung Rendang, itu ada sentra ikan rendang. Nah, sentra ikan rendang itu nggak boleh mematikan Kampung Rendang, bisnis Kampung Rendang. Dan kalau bisa dia nasional ya, provinsi, pasarnya juga pasar internasional. Kampung Jamur juga begitu ya, artinya produknya mestilah tidak mematikan usaha-usaha masyarakat UMKM, malah membantu untuk bisnis yang lebih besar lagi, lebih besarnya pasar yang lebih luas, nasional maupun internasional. Nah, terkait ini perlu bisnis yang terkelola dengan baik, kemudian juga itu ada pemasaran, ada selain produk, saya bahan baku kayaknya mungkin tidak terlalu masalah, jenis-jenis varian produk juga sudah banyak ya, teruji lah gitu ya dengan pasar yang sederhana. Kemudian sekarang kan bisnisnya kalau bisa masuk nasional maupun juga internasional. Nah, ini kan kita sudah biasa dengan produk-produk nasional yang ada sekarang ya maupun internasional, dan mau tak mau Payakumbuh masyarakat UMKM-nya masih juga punya pola yang sama, mungkin lebih inovatif untuk masuk ke pasar, untuk masuk ke pasar nasional maupun internasional. Nah, kira-kira peranan apa yang dibutuhkan untuk itu ya, Bu Yesi? Terutama untuk rendang, ya mungkin untuk jamur ke depan, mungkin produk yang lain ya di Kota Payakumbuh, mungkin bisa dijelaskan. Iya, baik. Tapi sebelumnya bilang terima kasih dulu ke Payung udah diundang nih duduk di kursi panas ya. Kasih ya, Pak. Ini sidang awal. Ini sidang awal lah ya, cerita-cerita gitu. Sebelum diuji sebenarnya kita uji Iya. Dites dulu lah. Baik, terima kasih banget lah buat Innovation Junction podcast ini. Kalau untuk terkait dengan bagaimana sih persiapan, sebenarnya kan balik lagi ke SDM. Tadi kan Pak Robi juga bilang bahwa penguatan SDM itu yang penting. Nah, ketika kita mau masuk pasar yang lebih besar, tapi sebenarnya untuk produk rendang ini sendiri, Pak Uyung, itu udah pasar mereka udah luas kan, nggak mungkin orang Payakumbuh nih makan rendang tiap hari. Produksi rendang itu dalam 1 bulan itu saja itu lebih dari 1 ton. Kalau kita bicara Payakumbuh, kemudian ada salah satu pelaku UMKM yang sudah tembus MOU dengan
Jerman Poyo. Udah ekspor. Udah ekspor. Pionir Iya, ekspor ekspor pertama. Mungkin bisa saya bilang di Indonesia karena memang dia yang sudah ada MOU di atas ini ya, di atas kertas hitam dan putih gitu, legalitasnya sah bahwa mereka kemudian mengekspor rendang, pasta rendang itu setiap 1 bulan mereka harus kirim 1,5 ton. Pastanya, bumbunya Pasta. ya. Bumbunya. Pasta karena Iya. memang, nah itu juga menjadi PR kan kemudian ke depan bagaimana kita juga bisa meningkatkan daging kita nih agar daging di Sumatera Barat terutama di Payakumbuh karena Payakumbuh sendiri juga punya peternakan sapi gitu ya. Terus tapi mungkin kemudian yang harus diperkuat adalah bagaimana pemotongannya kan, mungkin pemotongannya belum dapat lisensi nih. Kalau IKM Sentra Rendang kan sudah ada lisensi untuk bisa ekspor Pak. Nah, jadi teman-teman pelaku UMKM itu kemudian ketika dia mendapatkan orderan dalam jumlah skala besar, maka kan mereka memanfaatkan IKM Sentra IKM ini untuk produksi yang udah teknologi kan. Nah, seperti itu. Jadi bayangannya itu aja. Ketika ada satu UMKM saja yang sudah 1,5 ton per bulan, nah bagaimana dengan yang lain? Yang lain itu juga mereka bukan skala lokal, Pak Oyong. Setiap mereka itu udah punya pasarnya masing-masing dan itu udah skala nasional. Tapi even juga udah internasional. Tapi mungkin yang lain legalitasnya belum seperti Dapur Mutiara nih yang udah ekspor. Banyak sih pelaku bisnis rendang itu udah besar-besar di Payakumbuh. Itu yang gede-gedenya mungkin udah di atas 10-an nih yang udah skala produksi besar. Yang lain kan masih menengah ke bawah nih. Terutama yang tadi Bapak sebutkan bahwa rendang telur nih yang menjadi paling banyak nih varian yang diminati karena apa? Karena mungkin kan harga nih Pak, persoalan harga. Kalau makan daging kan nggak mungkin tiap hari, tapi kalau rendang telur kan bisa dikonsumsi tiap hari. Nah, dengan itu saja kita udah bisa lihat bahwa untuk peningkatan perekonomiannya udah luar biasa nih dalam sektor perdagangan. Nah, itulah yang kemudian menurut saya ketika city branding itu dibangun sebagai city of rendang, nah core yang kemudian muncul di hilirisasinya adalah apa? Industri rendang. Nah, kemudian industri rendang untuk yang penjualan ke skala-skala nasional maupun internasional. Nah, di dalamnya sendiri, nah kemudian kita balik lagi ya ke dalamnya sendiri. Nah, kenapa orang harus datang ke Payakumbuh? Maka Payakumbuh ini harus menjadi sentra kuliner rendang. Kalau Bukit Tinggi barusan melaunching dia sentra kuliner terbesar. Nah, Payakumbuh apa nih? Payakumbuh itu kulinernya apa yang lu datang ke Payakumbuh harus dapat apa? Cobain rendangnya. Gitu, jadi artinya Pak. Bukit Tinggi sebagai kuliner secara umum, ya secara umum Sumatera Barat. Kuliner tapi kalau halal kalau mau makan rendang harus datang ke Payakumbuh. Kuliner rendang di Payakumbuh. Ya, Wiskulnya kan, wisata kuliner rendang. Kalau untuk pendukungnya mungkin sebenarnya kita kan sudah ada event-event terkait rendang. Ya, ada festival Saya rendang. ceritain kira-kira eventnya apa? Festival Marandang. Pak. Ya. Nah, itu kira-kira berapa peserta? Kalau pesertanya, kalau yang awalnya kita baru uji coba dulu untuk OPD itu Pak. OPD. Jadi itu lomba masak rendang itu antar OPD ya. Tapi lama-kelamaan itu mulai ngundang dari luar Pak. Keluar itu. Dan itu sebenarnya sebagai promosi juga bagus gitu. Iya, benar. Kalau event kalau dapat eventnya tiap tahun ada. Iya, itu kan udah emang dijadiin agenda tahunan sih Pak. Jadi ada destinasi, ada kepastian jadwal dan tempat destinasi pariwisata kuliner. Lebih pasnya ke kuliner Payakumbuh Pak. Karena sumber daya untuk wisatanya tidak ada. Ada, cuman tidak seperti yang di daerah tetangga gitu. Harau atau Bukit Tinggi loh ya, di antara Bukit Tinggi dan Harau loh ya. Posisi Payakumbuh ini kan strategis, diapit di 2 kota besar, Pekanbaru dan Kota Padang tuh kan. Yang sebagai destinasi wisata alam ya. Yang Payakumbuh juga terkenal dengan kulinernya 24 jam kan. Sampai pagi ya ada Pak. Sedia Pak. Oke, baik. Sekarang kalau dikaitkan dengan nama brand ya, brand. Kota Rendang atau City of Rendang, ini kelihatannya makin kurang semangat ya, artinya agak berkurang. Ini gimana? Kalau 2 tahun yang lalu rasanya luar biasa gencarnya, atau memang sudah terkenal ya, nggak perlu dipromosikan lagi gitu. Iya, itu bisa disampaikan lagi. Kalau kita ada apa nih? Iya, agak sensitif juga sih Pak. Agak sensitif juga. Cuman memang perubahan zaman kita juga nggak tahu, apalagi dengan adanya
pergantian perencanaan jalan tol itu juga memberi pengaruh, Pak. Oh, gitu. Jadi kalau kita di Balitbank itu memposisikan diri kan melihat peluang yang akan muncul di peluang pertumbuhan ekonomi yang akan muncul di Kota Payakumbuh. Salah satunya mungkin branding itu bisa saja akan berubah. Misalnya jadi kota pendidikan nih, karena kita melihat itu ada sekitar 2.000 mahasiswa yang tinggal di Payakumbuh. Pos, Pak. Itu kan udah peluang jadi sumber peningkatan ekonomi di daerah. Dan itu sudah ada 6 kampus yang ada di Kota Payakumbuh. Apa aja tuh? Pertama, Andalas, SCTP, Padang, Muhammadiyah, Politeknik, Pertanian. Iya, itu satu lagi nih apa namanya, lupa dulu. Sekolah tinggi Payakumbuh. Hukum nih, Pak. Yang lagi akan dibangun kuliner itu, Pak. Tambah UMP itu lagi, Pak. UMP. Ada 6 ya? 6 kampus ya. 6 kampus. Nah, sekarang nanti kan bisa juga Kota Jamur ya. Iya, bisa juga. Jamur itu kan. Tahu ya, setelah Kota Rendang, Kota Jamur gitu ya. Jamur pun pasar-pasarnya sudah jelas, Pak. Betul. Sudah jelas. Ya, kalau misalnya produksinya luar biasa, variannya cukup banyak dan juga peminat, konsumennya juga luas, nasional internasional, bisa jadi Kota Jamur yang mungkin belum ada di Indonesia ya. Gitu. Banyak PR-nya lagi, Pak. Banyak PR-nya. Jadi selain yang sudah ada, itu kita juga punya industri kreatif. Karena sudah menjamurnya kafe-kafe kopi, Pak. Nah, itu luar biasa. Sama dengan kota-kota lain di Indonesia. Iya, Pak. Jadi orang Bukit Tinggi, dia nggak ke Bukit Tinggi ngopi, Pak. Ke Payakumbuh. Ya. Itu Sangkar ke Payakumbuh. Hangout ya. Iya, kan dekat juga. Nah, itu mungkin yang jadi PR kita di strategi untuk pengembangan itu. Dan mungkin industri kreatif lainnya kan banyak. Kita kenal dengan aircraft, backcraft gitu ya, Pak. Gitu. Oke. Mana City of Rendang? Pertama City of Rendang. Kedua Rendang. Rendang ini haruslah asal muasalnya memang dari Minangkabau, dari Sumatera Barat. Betul. Ini sebenarnya sebagian besar sudah mengakui lah rendang itu Sumatera. Tapi produk ini ada sekarang udah di mana-mana. Di Malaysia ada, di Thailand ada, di India juga ada, dan di Eropa juga ada. Apalagi kalau sudah bumbunya ada, tinggal masukin aja daging, masak gitu kan. Udah jadi sekarang, rendang. jadi artinya bisnis rendang dan bisnis bumbu rendang ini kedepannya makin menjanjikan, saya kira. Nah, Payakumbuh itu harus seperti apa? Harus membranding diri seperti apa agar malah jangan sampai ada City of Rendang yang lain gitu kan. Boleh lah City of Rendang yang lain boleh, tapi yang leadingnya adalah Payakumbuh. Kota Payakumbuh. Nah, ini apa yang harus diciptakan supaya itu branding City Rendang itu tetap tinggi dan meningkat terus gitu. Kira-kira gimana Bu Yesi? Iya, itu juga yang menjadi kemudian output dari disertasi nanti ke depan kan Pak Woyong, bahwa ada landasan hukum atau payung hukum yang kemudian harus dikuatkan agar menjadi jadi ada kebijakan daerah, ada peraturan daerah yang kemudian mengikat bahwa secara Payakumbuh itu sebagai City of Rendang kan, karena saat ini itu sayangnya belum ada Poyong. Jadi secara de facto pengakuan orang itu memang sudah sampai ke luar negeri pun orang sudah tahu Payakumbuh City of Rendang. Tapi secara de jure-nya, nah itu yang belum ditemukan. Maka disertasi saya itu nggak saya katakan rebranding, tapi masih city branding. Karena saya tambahkan sustainability Pak Woyong. Kenapa sustainable? Karena melihat ke depan seperti apa sih keberlanjutan dari city branding yang dibangun oleh Payakumbuh ini. Nah, harus diperkuat, tapi teman-teman kemarin sudah ada juga bahwa logo untuk City of Rendang itu sendiri sudah ada ya, sudah dapat HKI-nya gitu. Nah, tapi kemudian ke depan seperti apa? Kalau kita bicara kampung tadi potensi jamur Pak Woyong benar, tapi kan kemudian jamur itu juga menjadi produk turunan dari rendang. Kan ada rendang jamur gitu. Nah, jadi kenapa kita tidak pertahankan popularitas rendang, karena memang rendang sudah populer dan juga merupakan kearifan lokal. Kalau jamur kan jamur itu menjadi gini Pak Woyong,
kalau jamur dia bisnis rendang bisnis yang kemudian kemudian dialihkan menjadi kearifan lokal Payakumbuh, karena memang Payakumbuh yang membisniskan rendang jamur kan sebagai produk turunan rendang yang kata Pak Oyong tadi ada 40 varian rendang yang ada di Kota Payakumbuh. 64. Ya, 64 ya. 64 malah ya. Iya. Luar biasa. Itu semua direndangin pokoknya. Direndangin, ya. Semua direndang di Payakumbuh. Itu ada yang nggak direndang. Mana yang harus dibangun kan sebenarnya kan itu tadi, kolaborasi tadi. Kolaborasi. Ya, kenapa? Nah, yang terkait dengan kolaborasi akan dia juga tagline kita ya. Iya. Kira-kira Pak Robi, Bu Yesi mungkin bisa kita tiktokan ya, apa namanya diskusinya. Iya. Kira-kira kolaborasi apa? Saya kira Payakumbuh nggak bisa main sendirian. Nggak bisa Pak, nggak bisa Pak. Kemudian UMKM juga butuh perhatian, Betul, butuh betul. dukungan, sumber daya, butuh kebijakan yang mendukung bisnis mereka. Kira-kira ke depan nih sebaiknya seperti apa sih kolaborasi yang diperlukan baik di tatanan pemerintahan maupun juga dengan perguruan tinggi dan juga industri ya. Industri yang ke depan mungkin kira-kira kan masyarakat juga tuh. Silakan mungkin. Di konsepnya sebenarnya itu sudah kita implementasikan ke Kampung Jamur Pak dulu. Kalau dulu kita mengenal inovasi Sipadu Mantap. Sipadu Mantap itu kolaborasi seluruh stakeholder yang terlibat di dalam lingkungan sistem itu kita kolaborasikan sesuai dengan tupoksinya Pak. Misalnya kan untuk pemasaran untuk pariwisata, promosi pariwisata. Bisa juga Kominfo untuk promosi di digitalisasi, di media, untuk marketplace-nya. Dan itu untuk UMKM-nya itu ada bantuan modal dari dana bergulir, ya. Itu akan lebih tepat sasaran kalau kita memberikannya ke UMKM ya Pak langsung, dan itu pendataannya lebih gampang dan pengawasannya lebih mudah gitu, ya. Itu terkait dengan perdagangannya mungkin pasar-pasar itu Dinas Perdagangan. Itu dulu yang kita bangun kolaborasi tadi ya. Itu untuk perizinan kita PTSP. PTSP perizinan. Untuk kesehatannya untuk IPRT ya. IPRT itu juga terlibatkan kesehatan. Jadi itu yang akan dikeroyok oleh perangkat-perangkat daerah yang terlibat dalam sistem ini. Jadi kita bangun siklusnya di dalam sesuai dengan tahapan-tahapannya. Itu kan terkait dengan persyaratan bisnis ya. Iya Pak. Ada PRT, halal ya Pak. Sampai bantu modal pun kita perkuat modal, terus juga mungkin capacity building ya dari pelaku usahanya. Nah, yang saya ingin tanyakan, kira-kira mungkin BSC sekarang kan media sosial kuat sekali ya. Betul Pak. Bisa dikatakan seharian kita mengakses media sosial itu lebih banyak daripada kita ngobrol. Ya, kegiatan lain ya. Ini kira-kira apa yang mesti dilakukan oleh Pemko Payakumbuh, pelaku bisnis Payakumbuh, dan juga mungkin perguruan tinggi untuk menciptakan promosi dengan media sosial yang maksimal lah gitu, terkait dengan produk prioritas, produk unggulannya Kota Payakumbuh yaitu rendang dan sekarang kedepannya jamur ya, olahan jamur. Nah ini nih yang saya tunggu-tunggu Pak Oyong, endingnya ya. Jadi kita ya, maksudnya kita harus bahwa Universitas Andalas harus punya ini juga harus punya peran dengan Payakumbuh karena di awal memang kita yang bangun kan Pak. Nah jadi kalau sekarang UNP sudah dibicara tataran untuk melestarikan kearifan lokal yang untuk memasak rendangnya. Nah, peran kita di Universitas Andalas adalah bagaimana kita membuat pelaku UMKM yang banyak ini berdaya melalui promosi artinya. Jadi kita backup untuk bagaimana kemudian mereka membuat konten-konten kreatif yang menarik agar target marketnya itu tidak hanya lokal tapi juga internasional. Nah kan artinya tidak hanya lokal, nasional, bahkan juga internasional. Nah mungkin kelemahannya adalah kemudian bagaimana untuk bahasa, ya kan Pak, konten bahasa apa segala macam. Nah di situ mungkin peran dari kita akademisi di Universitas Andalas untuk melihat yang di bagian itu, partnya di situ kita yang harus kita ambil. Kolaborasinya itu. Betul.
kayak strategi pengembangannya juga. Iya, strategi pengembangan Saya betul. pikir, Ya makanya kan SDM-nya harus kita tingkatkan. Jadi bagaimana ya melalui BIMTEK, pelatihan segala macam. Kalau bicara kolaborasi itu kan kalau tidak ada penegasan komitmen dari pimpinan itu sangat sulit. Ya, karena itu ego balik sektoral lagi. Itu akan muncul, Pak. Balik lagi. Ini kami yang berkuasa, Betul, kami yang punya wewenang. Itu yang menyatukan satu kepala ya, itu satu ide gitu ya. Itu yang nggak susah kan gitu. Ya. Sekarang kan banyak apa namanya YouTuber, konten kreator, kemudian influencer ya, pelaku media sosial. Ini itu industri kreatif tuh, Pak. Ini bisa nggak di apa? Bisa di hire gitu. Di hire, diundang gitu kan? Punyalah apa namanya jaringan networking seperti itu. Akhirnya setiap apa konten-konten itu juga mengaitkan dengan payakumbuh, dengan rendang, dengan jamur. Saya kira itu juga sangat berpengaruh. Saya melihat ada jualan bakso, jualan makanan apa gitu ya, setelah di-expose itu jadi kewalahan gitu. Jadi populer ya, viral ya Pak. FYP lah Pak ya, FYP ya. Kira-kira gimana itu tuh? Apa yang harus dilakukan itu? Apakah perguruan tinggi yang duluan, atau Pemkoi yang harus lebih aktif atau pelaku UMKM sendiri? Apakah mereka mesti dilatih juga untuk membuat konten itu? Iya, kalau misalnya kalau kita bicara bagaimana kemudian pelaku UMKM itu mungkin tidak dalam waktu yang sebentar ya Pak Udin, karena kan membuat seseorang pinter ngomong apa segala macam itu kan akan sulit gitu. Tapi gini, ilustrasinya sederhana aja. Yang ketika saya bertanya ke UMKM Mutiara itu kenapa kemudian dia bisa sampai ekspor ke Jerman dan kemudian ada MOU? Jawabannya simpel banget Pak, networking. Kenapa? Kita orang Minang itu kan berada di mana saja. Nah, jadi mereka itu ada kenalannya yang kemudian di Jerman. Nah, terus dia masukin ke toko Indonesia di sana. Nah, itulah kemudian kolaborasi itu terjadi, kan sederhana sebenarnya. Ya dari teman-teman perantau yang rindu akan kampung halaman, kemudian cita rasa makanan apa sih yang membangkitkan hasrat atau selera pulang kampung, ya kan itu rendang ya Pak. Nah, jadi itu berawal dari sana. Nah, jadi kan kemudian tinggal mencari apa ya, bersilaturahmi lah. Kemudian kita nggak tahu bahwa sebanyak ini perantau yang ada itu bisa jadi dia temennya Marsanda mungkin atau temennya BCL gitu kan, bisa gitu. Cuman jadi nggak perlu keluar banyak uang, yang penting kita punya networking ya, kekuatan silaturahim. Nah itu. Jadi tapi itu mencari itu saya kira menemukan pertaliannya itulah. Ya, sekarang ada 20-an atau 30-an pelaku usaha rendang di Kota Payakumbuh yang dulu disebutnya Kampung Rendang. Saya kira masing-masing kan punya kekhasan. Punya, walaupun rendang daging, rendang telur mungkin rasanya berbeda. Itu sebenarnya setiap pelaku usaha itu, setiap UMKM-nya itu satu konten juga saya kira bisa itu kan. Artinya ini saya belum menemukan itu bahwa rendang ini dia punya 5 varian, terus dikontenkan, dibuatkan kontennya itu belum ada gitu. Kalau bisa sebenarnya ada mungkin di tahun ini ya, segera disusun, dibuat konten-konten tentang rendang, kemudian nanti tentang jamur gitu ya. Benar-benar. Nah, saya kira pun konten kreator itu pun dengan cara masing-masing dia bisa mengulang di tempat yang sama dengan variasi penyajian ya, konten-konten yang bisa berbeda ya. Bisa dilihat dari bumbu, dari cara makannya atau cara pengemasan. Jadi saya kira itu kita benar menciptakan itu, bisa mengundang mereka untuk meliput ya. Setelah Payakumbuh bisa kota-kota lain, kabupaten lain di Sumatera Barat yang juga sudah punya sentra IKM rendang juga. Itu dia. Kemudian bisnis rendang ini ada di semua kabupaten kota. Ya. Jadi ini juga punya kekhasan sendiri ya. Cara masaknya, rasanya, cita rasanya, dan bentuk ya, estetikanya juga bisa berbeda gitu kan. Yang jelas ya, rendang asli itu memang di Sumatera Barat itu kan. Jadi kalau untuk
mencari informasi tentang rendang, mencari belajar tentang rendang, ada harusnya di sini. Ini mesti diciptakan gitu Iya, kan. betul Pak. Artinya pusat rendang tuh di Sumatera Barat, kota rendang tuh di Payakumbuh gitu iya. kan. Nah, jadi kira-kira untuk menuju arah ke sana, untuk menghasilkan apa ya, bisnis yang meningkat ya. Saya berharap tidak hanya sekedar oleh-oleh. Iya. Ya. Tidak sekedar oleh-oleh ini rendang, tapi jadi makanan yang ya seminggu sekali makan ya. Tidak setahun sekali gitu ya. Nah, ini akan membuat bisnis rendang terutama di Sumatera Barat dan di Payakumbuh mungkin meningkat. Makin besar ya, betul Pak. Kira-kira menurut Pak Robi, Yesi, bersama-sama lah kita. Bagaimana Pak? Benar Pak. Iya. Sebenarnya kan seluruh pihak itu memiliki perannya Pak, termasuk konten kreator tadi. Nah ya mungkin sensitivitas dari organisasi yang mengolah dari rendang tadi, dia harus melihat lingkungan saat ini dan kekiniannya gitu kan, itu yang tren saat ini gitu Pak kan. Itu tuh harus sensitif. Kalau nggak sensitif ya modelnya ya seperti yang masih lama klasik lagi gitu, Pak. Jadi itu mungkin jadi masukan juga bagi kita di Kota Payakumbuh, dan nanti kita bisa sampaikan juga ke istilahnya yang bertanggung jawab atau berkewenangan di produksi rendang tadi, gitu kan. Terus dinas-dinas yang terkait juga untuk ada kolaborasi tadi. Nah kita sudah habis-habisan untuk itu Pak. Sudah habis-habisan, istilahnya udah kita bikin konsepnya, kita undang ya kan. Tapi kan mungkin karena ya tadi mungkin ego struktural tadi yang harus kita turunkan lagi gitu. Betul. Sih ada? Ya, mungkin mindsetnya aja yang harus disamakan gitu Pak. Jadi kan mungkin orang ketakutan ketika ya kalau misalnya kita sama-sama nih iklannya ntar gimana gitu pembagiannya, bahwa nah mungkin kesadaran bahwa ketika kita harusnya nih semua pelaku UMKM rendang itu satu visi bahwa kita maju nih sama-sama gitu. Ketika kamu populer maka yang lain juga akan terimbaskan. Nah jadi sederhananya gitu, kenapa di tingkatan kita aja kita nggak saling follow. Nah gimana mau menaikkan ini popularitas? Jadi ketika kita saling follow sebenarnya kan terikutan. Orang akan bisa langsung nge-tracking, oh di sana gitu. Jadi itu yang kemudian dari awal sih yang basicnya mungkin agak kesulitannya di situ. Jadi gimana kesadarannya kita bisa satu visi bahwa rezeki itu terbuka luas gitu loh, nggak akan menutup pintu rezeki yang lainnya. Apalagi kalau kita sama-sama makin luas kan networking kita itu Pak. Peranan kampus apa yang perlu dilakukan? Artinya kan kajian, ya kalau kampus artinya kan kajian risetnya juga untuk memastikan bahwa betulkah kita butuh promosi yang seperti ini, betulkah kita butuh peningkatan yang seperti ini, betulkah kita kajian. Nah kayak salah satu kajian yang dilakukan adalah ini branding nih layak nggak sih? Lalu branding gitu ya. Iya. Itu di kajian di pengabdian pada masyarakat. Di pengabdian pada masyarakatnya maksudnya banyak hal yang bisa kita lakukan juga Pak, kayak maksudnya kalau dinas OPD mungkin terbatas juga untuk anggaran untuk mengadakan pelatihan. Nah kenapa dari perguruan tinggi yang banyak ini kenapa nggak kalau yang di yang di teknologi mungkin bantu gimana nih meningkatkan kemampuan teknologi dari si pelaku UMKM, di komunikasi gimana nih buat konten-konten kreatifnya gitu kan. Gimana nih videografinya, fotografinya, semuanya bisa. Sinergitasnya jalan gitu ya. Itu yang kolaborasi tadi Pak. Tidak hanya teknis produksi ya, tapi juga bisnisnya, promosi, komunikasi. Betul. Kalau foto gini aja kan nggak cantik Pak. Nah harus ada estetikanya. Karena di mana ilmu itu ada tuh di komunikasi. Kalau di itu, kalau di kalau wisata untuk ke Pacu Jawi Pak, itu wisatawan asing tuh mau dia ke sawah terjun Pak. Gitu. Atraksi makanya atraksi. Kalau rendang itu potensi karena dia ada tradisionalnya itu bisa jadi wisata gastronomi sebenarnya itu. Nah, atraksi dan itu pernah terjadi loh.
Oh ya? Bule itu sedang masak. Iya, Pak. Merendang. Itu Pak. Nah, itu dia Pak Uyung. Jadi kampung rendang yang ada itu hanya cuma sekadar kampung rendang, tapi gimana kemudian orang datang ke kampung rendang itu kampung rendang itu. mereka dapat cerita. Nah, ini orang bahasa nih bicara tentang storytelling. Jadi gimana ngajarin si pelaku UMKM untuk bercerita kepada para pengunjung yang datang. Jadi mereka tuh nggak ujuk-ujuk beli ini enggak, tapi mereka mendapatkan kisah tentang ini misalnya nih rendang tumbuh misalnya. Apa nih ceritanya diceritain. Terus ayo yuk ke dapur masak rendang. Keren gitu. sekali kalau pelaku usahanya bisa seperti itu. Storytelling ya. Nah Jadi, itu Pak Uyung. itu Harusnya begitu. capacity buildingnya Yang, perlu yang menjual itu kan adalah kisah di balik si rendang itu. Nah itu dia. Okay. Sekarang dari Pemko terakhir mungkin closing statement-nya, apa harapannya terkait dengan inovasi tata kelola Pemko Payakumbuh, inovasi layanan publik masyarakat Kota Payakumbuh, dan inovasi produk daerah yang bisa meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Kira-kira pilih aja satu atau ke semuanya, kira-kira harapan seperti Ya, apa? kalau bicara gitu. daya saing daerah, kita kan ada alat ukurnya Pak, namanya IDSD. IDSD itu memakai kerangka apa itu IDSD? Indeks Daya Saing Daerah. Jabarkan. Jadi Indeks Daya Saing Daerah ini sebenarnya kan kerangka konseptualnya kan sudah ada di pusat Pak. Itu memakai kerangka kalau nggak salah itu GCI Pak. GCI Global Competition Index namanya Pak. Kalau nggak salah diterbitkan oleh web itu setiap daerah itu sudah punya nilai-nilai daya saingnya Pak. Jadi kebetulan Payakumbuh itu masuk 5 besar 5,38 itu sama dengan provinsi. Sama dengan provinsi. Jadi 5 kabupaten kota di Sumbar, Payakumbuh masuk dalamnya. Ya saya berharap sekali Payakumbuh dengan jumlah entrepreneurnya. Iya Pak ya. 14% ya. 14% ya. Karena kan itu peluang yang luar biasa. Saya kira jadi daya saing daerah dan juga Pak ya. Suasana, atmosfer, inovasi daerahnya juga tinggi kondusif, kondusif sebenarnya Pak. Kita berharap sekali menjadi contoh juga bagi kabupaten kota di Sumbar maupun juga di nasional ya. Iya Pak. Dan kita berharap juga perguruan tinggi yang ada banyak di Sumatera Barat dan juga di nasional juga terlibat gitu dengan ini ya. Bagaimana mengundang kampus-kampus itu untuk mengembangkan bisnis dari sebuah aspek ya. Sosial humaniora maupun teknologi. Dari pertanian, peternakan itu membackup ya. Betul. Infrastruktur bisnis rendang ini supaya kuat, benar-benar mudah untuk ditinggikan. Kalau fondasinya kuat, kemudian strukturnya kuat juga, kemudian kita bisa menaikkan bangunan itu kokoh. tinggi. Betul. Tapi beranjak dari sana, kita juga sebenarnya mengambil langkah-langkah strategis itu dari hasil penelitian dari teman-teman dari akademis. Termasuk yang kemarin kenapa kita takutkan akan dengan adanya jalan tol itu akan pelaku usaha kita akan itu Pak akan pendapatannya akan menurun. Itu juga terakhir itu kita ngundang juga Pemko dengan pelaku bisnis rendang, jamu dan lainnya juga. Kita ada Saint Technopark. Saint Technopark itu sesuai dengan ininya bisnis. Motonya adalah the business of innovation. Innovation. Karena meningkatkan bisnis dari produk-produk hasil inovasi. Jadi ya kita terbuka bahwa UNAN, LPPM, Saint Technopark UNAN ini bagaimana bisa membantu ya pengembangan bisnis inovasi di Kota Payakumbuh, termasuk juga dengan fakultas-fakultas yang ada di UNAN, juga kampus-kampus di Sumatera Barat, dibantu juga inovasi tata kelola dan juga supaya lebih efektif, lebih efisien ya, dan juga inovasi layanan publik supaya masyarakat terbantu ya dan merasa nyaman dan sejahtera lah ada di Kota Payakumbuh. Dan ini jadi inspirasi bagi kabupaten kota lain juga. Karena setiap daerah punya kelebihan dan itu bisa kita tiru, kita bisa coba dilakukan juga di
kabupaten kota yang lainnya, baik di Sumbar maupun di Indonesia. Mungkin itu ya, saya kira waktu juga yang membatasi kita. Luar biasa diskusi kita ya, diskusi asik lah itu ya, dengan pola Innovation Junction, podcast Innovation STP Junction, Unan. Ya, bisa dibikin di Payakumbuh juga nih. Iya, silakan. Karena kita punya lab inovasi. Sentra ikan Rendang, Kampung kan, Jamur tuh mesti juga punya podcast juga kan saya kira. Jadi ajang media promosi juga Betul, sebenarnya, Pak. betul. Terima kasih Pak Robi dari Bapeda Payakumbuh, Ibu Yesi dari mahasiswa Unpad, dosen Unan, atas semua diskusinya, atas semua buah pikirannya. Yang jelas podcast Sederhana ingin mencoba berkontribusi yang positif, terutama Payakumbuh, kota Payakumbuh dengan kampung rendangnya, dengan sentra ikan rendangnya, dengan City of Rendang, dan sekarang udah maju lagi mengembangkan kampung jamur. Ini perkembangan luar biasa yang saya sebenarnya belum tahu itu yang kampung jamur itu, walaupun dulu pernah disiapkan, sudah jalan, tapi sudah jalan, dan hari ini mudah-mudahan jadi inspirasi bagi Bapak Ibu ya, Vice People yang mudah-mudahan bisa dapat berkunjung ke Payakumbuh gitu kan. Ada 60 ya? 64 varian, 64 varian rendang. Itu terakhir saya bikin proposal PPD, Pak. Kemudian jurinya itu. Dan hanya ada rendang daging itu yang terenak sedunia itu hanya salah satu dari 60-an rendang, dan paling laku itu adalah rendang telur. Nah, besok nanti rendang jamur. Benar ya, Pak. Akan membypass rendang telur. Benar. Dan rendang nih kita berharap menjadi ciri khasnya Sumatera Barat secara umum dan secara berkelanjutan ya, abadi lah, bahwa rendang itu rendang Sumatera Barat, dan kota rendang adalah Payakumbuh. Kita dukung itu. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Robi, Ibu Yesi, dan Wise People. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan ikut mengikuti menyimak acara podcast kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali di podcast berikutnya dari STP. Di kesempatan yang baik ini kita ingin mencoba memberikan kenang-kenangan buat kedua narasumber sebagai ucapan terima kasih. Orang dalam dapat ya. Ini beberapa produk yang dibina oleh STP Unan. Kita mulai dari Pak Robi dulu. Pak Robi ya, terima kasih. Ini hampersnya. Dan ini juga untuk BSC. Thank you Pak Uyung. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan ini ada produk-produk binaan kita di sini. Sinatra terkait dengan artisan tea. Ada Royal Sungkai, ada Sweet Gaharu, dan ada Pasambahan. Nah, kita minum bersama ya sambil kita mengakhiri acara kita dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cheers.